Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, para bapak dan ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat, ikhwan dan akhwat, wabil khusus ustadz kita yang mulia, Ustadzunal Fadil Al-Ustadz Ami Nurbait STBA Hafidhahullah Ta'ala beserta rombongan baik dari tim channel ANB maupun dari MS. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa di kesempatan maghrib di hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kepada kita kesehatan. Di luar daripada itu, selain daripada itu, nikmat yang besar yang seharusnya kita selalu syukuri agar Allah menambahkan nikmat-nikmatnya kepada kita adalah nikmatul iman wal Islam. Nikmat kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hamba-hambanya yang beriman, lalu kita mau memeluk agama Islam dan menjalankan seluruh syariat-syariatnya. Ini adalah nikmat yang besar yang harus kita syukuri. Dan apabila kita mensyukuri nikmat-nikmat tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana dalam surah Ibrahim surat nomor 14 ayat yang ke-7, Allah akan memberikan kepada kita tambahan-tambahan nikmatnya, sebagaimana firman-Nya, wa ita'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Wa ita'adzana rabbukum, ingatlah ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan maklumat, pemberitahuan kepada kalian semuanya, la in syakartum, sungguh jika kalian semuanya bersyukur, la azidannakum, niscaya benar-benar aku Allah akan berikan tambahan nikmat kepada kalian. Wala in kafartum, namun jika kalian kufur, inna adzabi lasyadid, sungguhnya siksaku amatlah berat bagi mereka-mereka yang kufur nikmat.
Dan di antara nikmat yang besar kita kedatangan tamu. Salah satu guru kita yang mulia Ustadzun Al-Fadil Al-Ustadz Ami Nurbait STBA Hafidhullah Ta'ala. Di sela-sela kesibukan beliau yang luar biasa, beliau masih menyempatkan untuk mengunjungi saudara-saudaranya dan saudari-saudarinya sesama muslim dan muslimah di tepatnya di kota Pare. Dan alhamdulillah ini pertama kalinya beliau berkunjung di pondok pesantren kami, dan pertama kali pula saya bertatap muka bertemu dengan beliau. Walaupun saya sudah lama mengikuti kajian-kajian beliau via online dan termasuk yang mengagumi beliau. Mengagumi dalam arti yang insya Allah tidak salah, yaitu ingin mengamalkan apa saja ilmu yang beliau telah sampaikan di sela-sela durus, pelajaran-pelajaran dan juga pengajian-pengajian beliau. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tidak saya perpanjang. Kita sekarang berada di Masjid As-Sunnah. Masjid ini namanya As-Sunnah. Sekalipun masjid ini tidak digunakan untuk sholat Jumat, tetapi sholat 5 waktu sudah digunakan. Dan masjid ini berada di tengah-tengah kompleks Pondok Pesantren Al-Imam At-Tirmidzi, yang mana ini adalah kampus pertama. Alhamdulillah At-Tirmidzi memiliki 4 lokal. Ini lokal atau kampus pertama. Kampus kedua kami ada di Kampung Inggris. Di sana kami masih baru memiliki 1 buah masjid, yaitu Masjid Jami' Makkah Al-Mukarramah. Sudah didirikan sholat 5 waktu dan juga sholat Jumat serta kajian-kajian ilmiah. Dan kami juga memiliki kampus yang ketiga, kampus ketiga kami ya, ada di Tolorejo, Pare, di Kampung Arab Inggris. Insya Allah nanti di sana akan dibangun khusus untuk pondok pesantren Al-Imam At-Tirmidzi Putra. Sementara putra-putri masih di sini ya. Ini adalah untuk putra. Untuk putrinya kurang lebih dari sini 25 meter. Jadi terpisah perumahan tetangga kami. Kemudian kampus yang keempat adalah di Desa Pelem tepatnya. Di sana kami masih memiliki 1 buah masjid, yaitu Masjid At-Taubah. Jadi doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kami untuk bisa membantu program pemerintah di dalam meningkatkan pendidikan anak bangsa dan juga untuk berdakwah di jalan Allah dan membantu saudara-saudara dan saudari-saudari kita yang kekurangan dalam bidang sosial. Pondok pesantren ini untuk diketahui biar kita kenal dan Ustadz Ami juga kenal, terletak di dusun Ustadz. Dusun Jombangan, desanya Tertek. Desa ini saya katakan desa yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah ada sekitar 5 atau 6 pesantren tradisional yang sudah lama. Bahkan ada pesantren termasuk tertua di Pare, lebih dari 100 tahun umurnya di sini. Sudah ada lebih dari 100 tahun. Karena didirikan sekitar tahun 1835 Masehi. Kemudian ada 2 pesantren sunnah ya. Jadi pesantren Al-Imam At-Tirmidzi ini dan Pondok Ilmu yang diasuh oleh Al-Ustadz Ahmad Talasa LC-MHI Hafizahullah Ta'ala. Jadi desa ini desa kecil, sudah ada sekitar 7 atau 8 pondok pesantren ya. Adapun madrasahnya tidak terhitung. Dan alhamdulillah pula di desa ini atau tepatnya di dusun ini, dusunnya Jombangan, ada kampus tertua di Pare, usianya lebih dari 36 tahun, yaitu Institut Agama Islam Hasanuddin Pare, yang umurnya sudah lebih dari 36 tahun, didirikan oleh para tokoh Muhammadiyah dan tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama. Jadi di sini ini termasuk kampung dan desa apa? Santri ya. Jadi kampung dan desa santri, insya Allah aman. Jadi insya Allah nanti sandal-sandal tidak perlu takut hilang, paling tertukar nanti. Kemungkinan besar tertukar. Ustadz, ini ratusan orang ini, kemungkinan besar tertukar. Mohon ibu-ibu nanti ya, nanti ketika keluar, yang keluar duluan nanti ketika sudah selesai pengajian, ibu-ibu dulu, bapak-bapak tidak boleh keluar duluan. Karena sandalnya supaya tidak tertukar. Ibu-ibu sebagian sandalnya, sebagian besar
ada di depan kantor kami yang ada kacanya itu. Ya, samping kantor itu ada kamar mandi, kemudian ada kawat-kawat yang kotak-kotak itu. Ibu-ibu sandalnya sementara diletakkan di sana, walaupun ada yang masih ada di sebelah utara. Nanti kalau ibu-ibu sudah selesai, baru kemudian bapak-bapak baru mencari sandalnya ya. Jadi seperti itu, karena sunnah Nabi dahulu di zaman Rasulullah SAW, ibu-ibu keluar duluan dari masjid, baru kemudian bapak-bapak baru keluar duluan. Dan kita adalah as-salafiyun, pengikutnya as-salafus soleh, harus meneladani sunnah Nabi SAW. Dan sekilas info, bahwa pondok pesantren ini alhamdulillah memiliki seluruh jenjang pendidikan. Mulai dari PAUD, kami punya Saudi Buah Hati, Saudi singkatan dari Sekolah Anak Usia Dini, ya, Saudi Buah Hati. Kemudian kami juga punya jenjang SD atau MI, SD kami namanya SDI, Sekolah Dasar Islam At-Tirmidzi. Kami juga punya jenjang SMP dan SMA, Tahfidz Plus. Kami juga punya jenjang Ma'had Tali dan S1. Alhamdulillah kami bekerja sama dengan beberapa kampus di Kediri atau di Kabupaten Kediri dan Kotia Kediri. Alhamdulillah tahun ini kami meluluskan 15 orang mahasiswa menempuh pendidikan S1 ya, di Prodi Pendidikan Agama Islam. Ini sekilas info tentang pondok pesantren kami. Mudah-mudahan Bapak Ibu nanti ya, kalau masih punya putra atau putri, titipkan salah satunya di pondok pesantren kami. Ya, titipkan di sini biar kami didik insyaallah taala. Baik, langsung kita persilahkan kepada beliau, Ustadz kita untuk menyampaikan materi dan tema yang akan beliau sampaikan. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan kepada beliau untuk menyampaikan ilmu kepada kita semuanya. Mohon semuanya mendengarkan dengan tertib. Para ibu juga begitu. Dan mengkondisikan putra-putrinya. Jadi kalau misalnya putra-putri berbicara, ya ibunya tidak usah berbicara ya, supaya kondisi bisa kondusif. Kemudian ya para jamaah ya rahmati Allah Subhanahu wa taala, tema yang beliau sampaikan adalah sebagaimana tertera di player adalah tauhid, harta paling berharga. Mudah-mudahan kita bisa mengambil ilmu yang bermanfaat dari beliau. Langsung saja kita persilahkan kepada beliau hafizahullah taala. Falyatafaddal mashkura ma'jura. Hafizakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa stanna bisunnatihi ila yaumiddin. Yang kami hormati Al-Ustadz Al-Fadil Kiai Haji Muhammad Yusran Musaffa Al-Jawi selaku pendiri Ustadz dan juga mudir Pondok Tahfidz Imam At-Tirmidzi di daerah Pare Kediri, Bapak Ibu para asatidzah sekalian dan jamaah yang kali ini ikut hadir di sini. Saya merasa ketika saya berangkat ke sini mungkin kajiannya nanti sepi jamaah karena santrinya libur. Ya. Tapi ternyata yang bukan santri lebih banyak. Atau ini santri Ustaz? Bukan. Oh bukan. Kalau ada santri tidak cukup. Wali santri? Bukan juga? Bukan. Sebagian wali santri. Walhamdulillah. Memang Kediri ini mungkin layak dijuluki sebagai kota pendidikan. Walaupun yang dinobatkan sebagai kota pendidikan saat ini masih Yogyakarta, tapi tidak kalah seperti Kediri dan beberapa daerah yang lainnya, banyak sekali lembaga-lembaga pendidikan di sana. Dan ketika sebuah kota itu berhias dengan ilmu, kita bisa lihat sendiri pengaruhnya luar biasa. Tidak hanya sebatas menghadirkan pendidikan yang baik bagi masyarakat, termasuk juga meningkatkan produktivitas ekonomi. Sehingga Kediri dikunjungi oleh ribuan orang untuk belajar mulai dari bahasa Inggris yang utama ya. Kalau Pare kan terkenal dengan apa? Kecamatan Inggris. Kampung Inggris. Ada kampung Arab Inggris, ada kampung bahasa dan seterusnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan
bagi siapapun yang ingin belajar untuk meningkatkan kebaikan bagi dirinya. Selanjutnya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seperti yang tadi disebutkan dalam pengumuman, kita akan membahas tentang kekayaan terbesar yang Allah berikan kepada hambanya, yaitu tauhid. Agar lebih maksimal, saya ajak Anda untuk melihat firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-An'am, mulai dari ayat 83 sampai ayat 88. Silahkan yang bawa mushaf dibuka mushafnya. Surat Al-An'am ayat 83 sampai 88. Buka mushafnya, bukan HP-nya ya. Oh, mushafnya ada di HP. Baik. Di sini kita akan melihat penjelasan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala mengenai tugas untuk bertauhid. Itu berlaku bagi seluruh umat manusia, dimulai dari para nabinya. Tugas untuk menjaga tauhid berlaku bagi seluruh umat manusia, dimulai dari siapa? Para nabinya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan daftar para nabi dalam beberapa ayat. Allah berfirman, "Wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahim ala qaumi narfa'u darajatin man nasha inna rabbaka hakimun alim." Wa tilka hujjatuna, demikianlah hujjah yang kami berikan. Atainaha Ibrahim, kami berikan kepada Ibrahim. Ala qaumi, untuk mendebat kaumnya. Yaitu di ayat-ayat sebelumnya Allah mengisahkan debat antara Ibrahim dengan masyarakatnya. Di mana masyarakat Ibrahim itu menyembah apa, Pak? Apa yang disembah oleh masyarakatnya Ibrahim? Ya, benda langit. Yang disembah oleh masyarakatnya Ibrahim itu benda langit. Kalau Anda kenal istilah dewa matahari, dewa bulan, dewa planet A, dewa planet B, dewa bintang ini, itulah yang disembah oleh masyarakatnya Ibrahim. Maka ketika Ibrahim alaihissalatu wassalam berdialog dengan kaumnya, beliau mengumpamakan dirinya sebagaimana layaknya kaumnya, yang mendewakan matahari, yang mendewakan bulan, yang mendewakan aneka bintang. Anda bisa lihat dari mulai ayat 75. Wa kadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ard waliyakuna minal muqinin falamma janna alaihi al-lailu ra'a kaukaba. Demikianlah kami tunjukkan kepada Ibrahim kerajaan langit dan bumi, agar beliau menjadi orang yang semakin yakin. Falamma janna alaihi al-lail, ketika gelapnya malam sudah menutupi, ra'a kaukaba, beliau melihat bintang. Qala hadza rabbi, lalu Ibrahim mengatakan, ini adalah Tuhanku, ini adalah Rabbku. Falamma afala, ketika bintang itu hilang, qala la uhibbul afilin, aku tidak menyukai yang hilang. Masa Tuhan kok hilang? Banyak orang yang memahami bahwasanya ayat ini bercerita Ibrahim mencari Tuhan. Ini salah ya. Ibrahim alaihissalatu wassalam, beliau sudah bertauhid, dan beliau bukan sedang berproses mencari Tuhan sampai kemudian meraba-raba, jangan-jangan bintang ini Tuhan, jangan-jangan bulan ini Tuhan, atau matahari ini Tuhan. Salah semua itu. Namun yang benar bahwa ayat ini berbicara dalam konteks Ibrahim sedang berdialog dengan siapa? Kaumnya. Beliau memisalkan diri beliau sebagaimana kaumnya. Kalau aku seperti kalian yang menuhankan bintang, menuhankan matahari, menuhankan bulan, nanti saya akan kehilangan Tuhan kalau mereka semuanya sudah tenggelam. Matahari tenggelam, Tuhan kok hilang. Kalau saya lagi butuh malam hari, di mana Tuhan saya? Sementara matahari tidak ada. Bulan tenggelam, saya lagi butuh Tuhan, saya mau manggil siapa? Bulan tidak nampak. Demikian pula bintang. Makanya di bagian akhir ayat Allah Subhanahu wa taala mengatakan wahajjahu qaumuh, dan kaumnya membantah Ibrahim. Qala atuhajjuni fillahi wa qad hadan. Kemudian Ibrahim mengatakan, apakah kalian akan mendebatku tentang Allah padahal Allah telah memberikan hidayah kepadaku? Wala akhafu ma tusyrikuna bihi illa ayyasha'a rabbi syai'a. Dan aku tidak pernah merasa takut
terhadap apa yang kalian sekutukan untuk menimpa diriku kecuali yang telah dikehendaki oleh Allah. Maksudnya gimana, Pak? Orang-orang musyrikin di masa Ibrahim alaihissalam ngasih ancaman kepada Ibrahim. Ibrahim, kamu hati-hati. Jangan terlalu berani menyinggung Tuhan-Tuhan kami, nanti kamu kualat. Biasanya kan orang kalau kemudian Tuhannya disudutkan, ancamannya apa? Nanti Tuhanku murka dan kau akan kualat. Hati-hati ya. Jangan berani-berani sama Tuhan kami. Maka Ibrahim mengatakan, wala akhafu ma tusyrikuna bihi. Aku enggak punya rasa takut terhadap Tuhan-Tuhan yang kalian sekutukan, yang kalian jadikan sebagai sekutu Allah itu. Illa ayyasha'a rabbi syai'a, kecuali sesuatu yang telah Allah kehendaki, yang itu pasti akan terjadi karena itu bagian dari takdir Allah. Wasi'a rabbi kulla syai'in ilma, dan Allah Ta'ala maha luas ilmunya meliputi segala sesuatu. Afala tatadzakkarun, mengapa kalian tidak mengambil pelajaran? Wa kaifa akhafu ma asyraktum wa la takhafuna annakum asyraktum billah. Bagaimana mungkin aku merasa takut dengan apa yang kalian sekutukan, sementara kalian sendiri tidak takut dengan dosa syirik yang kalian kerjakan. Sebagai contoh begini, Pak. Di Kediri ada nggak, Pak, keyakinan sial terhadap bulan tertentu? Ada. Bulan apa, Pak? Kok sama? Satu guru. Berarti sumbernya sama, gurunya sama. Jadi ada beberapa orang yang dia punya keyakinan sial bulan Suro, bulan Ciloko. Dia menganggap kalau mengadakan hajatan di bulan Suro, maka alamat akan mendatangkan bencana. Mereka ketakutan seperti itu. Bahkan ketakutan itu sampai menyebabkan mereka terhalangi untuk melakukan rencana. Begitu sudah diputuskan akad nikah akan dilakukan di bulan ini, misalnya ya, dia perhitungannya pakai bulan Masehi. Bulan ini tahun ini, ya, dan nanti walimahnya 3 hari lagi atau pas akad nikah. Ternyata setelah dicek kalender Hijriah, loh, kok pas Muharram? Orang situ. Kenapa? Takut nanti tidak terjadi bencana. Kok tidak pernikahannya bisa gagal, salah satu akan mati. Salah, dua-duanya bahkan mati. Namanya juga manusia. Sehingga kekhawatiran itu muncul. Mereka tidak takut berbuat syirik dengan adanya keyakinan sial tadi, tapi mereka justru takut kepada sesuatu yang tidak ada hakikatnya untuk ditakuti. Seperti itulah dialog yang terjadi antara Ibrahim alaihissalam dengan kaumnya. Anda bisa mendapatkan betapa tauhid itu anugerah yang luar biasa. Karena tauhid itu mengajarkan seorang hamba untuk semakin tawakal kepada Allah, makin berani untuk menghadapi tantangan hidup. Beda dengan orang musyrik. Karena orang musyrik itu justru menjadi orang yang semakin penakut. Semua serba ketakutan. Kamu jangan ini, nanti kualat, dikit-dikit kualat, dikit-dikit kualat. Makanya Anda lihat ya, bagaimana cara kesyirikan memperkenalkan Tuhan. Itu kan dengan gambaran yang menakutkan. Coba, Pak, ada nggak, Pak, masjid yang di gapuro masjid dipasang patung Gupolo? Ada, Pak? Anda pernah ketemu masjid, walaupun masjid pemerintah, gapuronya dipasang atau di pagernya dipasang patung Gupolo? Ada? Nemu? Ada? Di Kediri ada nggak? Nggak ada. Tapi ada tempat-tempat angker misalnya, atau tempat peribadatan non muslim, di depannya dipasangnya apa? Patung Gupolo. Hati-hati gue, nek melbu ning kene, kalau bersikapnya nggak sopan dipentung karo Gupolo. Jadi pertama mereka memperkenalkan Tuhannya itu dengan suasana yang menakutkan. Coba lihat wajah Tuhan yang disembah selain Allah yang cakep itu ada nggak? Ada, Pak? Ono sing bentuke buta cakil ya. Ada yang punya apa? Taring, ada yang bentuknya binatang dan seterusnya. Yang menggambarkan bahwasanya Tuhan yang disembah dalam kesyirikan itu adalah Tuhan yang thayyib, yang jamil, itu enggak ada. Semuanya digambarkan dengan suasana menakutkan. Karena masyarakat yang berbuat syirik itu kesyirikan dibangun di atas prinsip
menakut-nakuti hamba. Awas loh ya, kalau kamu nggak kayak gini nanti kamu kualat, kamu seperti ini, kamu seperti ini. Itulah kesyirikan. Ajaran kesyirikan dibangun di atas prinsip menakut-nakuti hamba. Beda dengan ajaran tauhid. Allah ketika memperkenalkan dirinya kepada hambanya, nama pertama yang Allah kenalkan apa? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dia Rabbul Alamin. Allah adalah Rabb seluruh alam. Dan segala sesuatu adalah alam. Apa definisi alam? Apa definisi alam? Ada hadiahnya enggak Ustaz? Apa definisi alam? Di kitab di Ushulul Tsalatsa disebutkan kullu ma siwallah fahuwa alam wa ana wahidun min dzalikal alam. Segala sesuatu selain Allah itulah alam dan aku salah satu bagian dari alam. Sebab yang ada hanya Khalik dan makhluk, Rabb dan marbub. Ketika Allah adalah Rabbul Alamin, maka alam adalah marbub. Sehingga seluruh selain Allah adalah alam. Selanjutnya, ketika Allah Subhanahu wa taala memperkenalkan dirinya bahwa Dia adalah Rabbul Alamin, sifat apa? Nama apa yang Allah sebutkan pertama kali? Ar-Rahmanir Rahim. Allah itu Rabbul Alamin. Allah penguasa alam, pencipta alam, yang mengatur alam, yang memiliki alam. Tapi bagaimana cara Allah menguasai alam? Bagaimana cara Allah mengatur alam? Bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala mengendalikan alam? Semuanya diiringi dengan sifat rahman. Sehingga Allah tunjukkan zat yang menguasai alam ini adalah zat yang maha pengasih dan penyayang. Allah tidak mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin azizin dintiqam. Dialah zat yang maha perkasa, yang maha keras hukumannya. Enggak kayak gitu. Tapi yang Allah tunjukkan apa? Ar-Rahman Ar-Rahim. Maliki yaumiddin, dan Dia menjadi raja besok di hari kiamat yang nanti akan mengadili seluruh hambanya. Sehingga hamba diingatkan, hidupmu saat ini ketika di dunia pasti akan ada ujungnya. Setelah itu kau akan menjalani hisab di hadapan Rabbul Alamin. Baik. Nah, kesalahan yang terjadi di masyarakat ketika mereka berbuat syirik itu dilandasi rasa takut kepada selain Allah. Rasa takut kepada kelenik yang mereka miliki, rasa takut kepada keyakinan-keyakinan yang enggak ada wujudnya sama sekali. Sehingga orang itu takut, kamu enggak boleh ngadain hajatan Sabtu Kliwon. Kenapa? Geblake simbah A. Ya sudah pindah Sabtu Legi. Oh, Sabtu Legi geblak simbah B. Ya ganti Sabtu Pon. Nah, Sabtu Pon ya geblake simbah C. Keluarga besar kok kian geblak. Pirsa geblak, Pak. Tahu geblak? Weton kematian. Ya. Sehingga orang merasa takut dengan sesuatu yang sebenarnya tidak perlu ditakuti. Maka tidak ada agama yang lebih mengajarkan manusia semakin menjadi penakut melebihi agama kesyirikan. Karena itulah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam ketika mendapatkan ancaman dari umatnya, awas loh Ibrahim, kamu kalau kayak gini nanti kualat, akan disambar petir oleh dewa matahari. Apa kata Ibrahim? Wala akhafu ma tusyrikuna bihi illa ayyasha'a rabbi syai'a. Aku enggak punya rasa takut terhadap apa yang kalian sekutukan, terhadap Tuhan-Tuhan yang kalian sembah. Wa kaifa akhafu ma asyraktum wa la takhafuna annakum asyraktum billah. Bagaimana aku takut kepada Tuhan yang kalian sembah sementara kalian sendiri tidak takut ketika menyekutukan Allah. Fa ayyul fariqaini ahaqqu bil amni. Sekarang siapa yang lebih layak untuk mendapatkan jaminan keamanan? Ahli tauhid ataukah orang berbuat syirik? Saya ulang ya. Siapa yang lebih layak mendapatkan jaminan keamanan? Fa ayyul fariqaini ahaqqu bil amni. Siapa yang lebih layak dapat jaminan keamanan? Ahlu tauhid atau ahlu syirik? Ahlu tauhid. Karena dia tawakal kepada zat yang menguasai alam. Dan ketergantungan hatinya hanya tertuju kepada zat yang menguasai alam. In kuntum ta'lamun, kalau kalian tahu.
Karena itu Allah Subhanahu wa taala tunjukkan keutamaan orang yang menjaga tauhid dengan murni dan tidak mencampuri tauhidnya dengan aneka kotoran. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Sering Anda dengar ayat ini? Sering dengar ayat ini kan, Pak? Sering. Bagi Anda yang sudah belajar, yang sudah biasa belajar materi tauhid, ayat ini sudah sering kita dengar. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin. Orang yang beriman dan tidak mengotori imannya dengan kezaliman. Ma makna zulm di sini? Syirik. Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Merekalah orang yang mendapatkan jaminan keamanan dan merekalah orang yang mendapatkan petunjuk. Apa yang dimaksud dengan zalim di sini? Ketika turun ayat ini, para sahabat syaqqa dzalika ala ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat merasa berat. Maka mereka datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ayyuna la yadhlim nafsah?" Ya Rasulullah, siapa di antara kita, di antara manusia yang tidak pernah mendolimi dirinya sendiri? Sehingga sahabat memahami zalim di sini adalah zalim dalam bentuk maksiat. Kita yang enggak pernah berbuat maksiat itu siapa ya Rasulullah? Pasti kita pernah berbuat maksiat. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Alam tasma qaulal abdis salih?" Tidakkah kalian mendengar nasihat yang disampaikan oleh seorang hamba yang saleh? Siapa yang dimaksud? Luqman. Luqman yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun adzim. Wahai putraku, janganlah kau berbuat syirik kepada Allah. Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang besar. Sehingga syirik itu kriminal dalam Al-Quran. Allah sebut sebagai kezaliman yang besar. Maka berbuat syirik itu melakukan tindakan kriminal. Siapa yang menjaga iman dan tidak mengotori imannya dengan kesyirikan, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Mereka adalah orang yang mendapatkan jaminan keamanan dan merekalah orang yang dapat petunjuk. Jaminan keamanan di sini ada dua. Yang pertama adalah jaminan keamanan ketika di dunia. Apa bentuk jaminan keamanan ketika di dunia? Allah Subhanahu wa taala jadikan ahlu tauhid orang yang punya tawakal sangat tinggi. Sehingga dia enggak takut dengan ancaman apapun, walaupun bisa jadi ancaman itu membahayakan bagi nyawanya. Dan itu dialami dalam sejarah-sejarah para nabi yang sudah sering kita dengar bagaimana kisah mereka. Termasuk Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam sendiri. Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, pada waktu beliau mendapatkan ancaman dari kaumnya, mau diapain, Pak? Ya, dilempar ke dalam kobaran api. Apa yang diucapkan oleh Ibrahim? Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah yang nanti akan melindungiku dan dia sebaik-baik zat yang dipasrai. Sehingga tawakalnya Ibrahim luar biasa. Pada posisi ketika kematian ada di hadapannya. Diceritakan bahwasanya api yang disiapkan untuk membakar Ibrahim itu besar. Sampai mereka ketika mau menaruh Ibrahim ke dalam api itu gak berani pakai tenaga manusia. Tapi mereka gunakan manjanik. Tahu manjanik? Ketapel ya. Ketapel besar itu. Jadi Ibrahim ditaruh di ketapel ini, kemudian dilempar pakai ketapel. Jadi ngelempar pakai orang itu gak berani. Saking besarnya api itu. Subhanallah. Untuk membakar satu orang, mereka menyiapkan api yang besar. Namun tawakalnya Ibrahim yang luar biasa. Diselamatkan oleh Allah. Allah berfirman bagaimana? Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah kamu dingin, wasalaman, dan memberi keselamatan. Karena mungkin dingin tapi berbahaya. Misalnya ada kayu-kayu, ini dilempar loh Pak. Bisa jadi kan tertusuk kayu. Tapi Ibrahim bisa selamat dalam posisi tidak terbakar sepeser pun dan dalam kondisi utuh badannya. Allah Subhanahu wa taala selamatkan Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Demikianlah orang yang dia punya jaminan keamanan
Hilang rasa takut dia ketika berhadapan dengan resiko, walaupun itu bisa mengancam nyawanya. Selama dia berada di atas jalan kebenaran ketika menghadapi resiko itu, mereka siap untuk menghadapinya. Baik, kita beralih kepada orang saleh yang lain. Bahkan ini adalah seorang wanita. Saya kira tidak ada di antara lelaki yang hidup untuk saat ini yang punya tawakal melebihi wanita ini. Siapa yang dimaksud? Hajar radhiyallahu anha. Pada saat Hajar radhiyallahu anha ditaruh bersama putranya di sebuah lembah yang dikatakan oleh Ibrahim dalam doanya, biwadin ghairi dzi zar'in, di sebuah lembah tanpa tanaman. Ghairi dzi zar'in, tanpa tanaman. Padahal yang namanya makhluk hidup yang lebih bisa bertahan antara tanaman dengan binatang, lebih kuat mana? Ya, tanaman. Di padang pasir, lumut masih bisa tumbuh, Pak. Ketika kena hujan, bisa tumbuh lumut. Tapi yang namanya binatang bisa bertahan ketika di situ dia punya tempat untuk makan. Kalau nggak ada tanaman, apa yang dikonsumsi? Sehingga misalnya, tapi binatang pemakan daging, nah yang datang terus pemakan daging, terus binatang pedagingnya siapa yang datang nggak ada tanaman? Biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram, di samping rumahmu yang suci. Masuk isya, Ustaz. Kita adzan dulu ya. Kita dengerin adzan dulu. Nanti insyaallah kita lanjutkan setelah mendengarkan adzan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kita lanjutkan cerita tentang Hajar. Dalam posisi ketika beliau ditinggal oleh suaminya dengan hanya berbekal beberapa makanan dan air yang sedikit, lalu Ibrahim pergi meninggalkan istri dan anaknya.
Sebagai seorang wanita yang normal, maka beliau mengejar suaminya. Apakah kau akan tinggalkan kami di tempat semacam ini? Tapi Ibrahim tidak memberikan jawaban apapun. Ditanya ulang, Ibrahim tidak menjawab. Hingga Hajar paham, nampaknya suaminya mendapatkan perintah Allah. Maka di pertanyaan yang terakhir, Hajar mengatakan, Allahu amaraka bihadza. Apakah Allah yang memerintahkan kamu melakukan seperti ini? Ibrahim menganggukkan kepala, berisyarat na'am, iya. Kemudian Hajar dengan tawakal yang luar biasa, beliau mengatakan, idzan la yudayyi'unallah. Jika memang ini adalah perintah Allah, berarti Allah tidak akan mungkin menyanyiakan kita. Masya Allah. Coba gambaran wanita di zaman sekarang, Pak. Kalau misalnya kondisi suaminya yang serba kekurangan, dengan nafkah yang cuma terbatas, hanya beberapa butir kurma yang dibawa oleh Hajar. Kita tidak cuma kurma, masih punya roti, masih punya nasi, masih punya tahu, dan aneka lauk yang lainnya. Tapi karena merasa tidak lebih mewah dibandingkan apa yang dimiliki oleh tetangganya atau temannya, sehingga dia selalu merasa kurang. Orang seperti ini kalau mengalami seperti yang dialami Hajar, kira-kira apa? Ya, ditinggal suaminya, berdua antara dia dengan bayi yang masih merah di sebuah tempat tanpa siapapun, dan gak ada kehidupan. Dan yang hanya bisa dipakai berlindung hanyalah puing-puing Ka'bah, karena Ka'bahnya tidak utuh. Sehingga saat matahari terbit dari arah timur, Ibunda Hajar mencari posisi yang bisa dinaungi dari puing-puing Ka'bah ke sebelah barat. Ketika matahari sudah ke arah barat, beliau mungkin berpindah. Anda bisa bayangkan ketika matahari di tengah, betapa panasnya. Tapi beliau bersabar. Sampai akhirnya anaknya nangis karena ASI sudah tidak keluar. Kenapa Pak ASInya tidak keluar? Ibunya tidak makan. Anda bisa tanya kepada istri Anda, berapa lama seorang wanita nggak makan sampai ASI nggak keluar? Mungkin ketika puasa, seorang wanita dari mulai subuh sampai maghrib dia nggak makan, nggak minum, ASInya nggak keluar. Dalam posisi seperti itu, Ismail menangis dan Hajar nggak kuat. Disebutkan dalam keterangan Ibnu Katsir di tafsirnya, ketika beliau menceritakan tentang kejadian Nabi Ibrahim alaihissalam bersama Ismail pertama kali di surat Al-Baqarah. Pada waktu Ismail itu menangis, Hajar pergi. Kenapa pergi? Kata Ibnu Katsir, karena beliau tidak ingin melihat anaknya mati di depannya. Gak tega melihat anaknya mati di depannya. Kalaupun anaknya ini mau mati, ya mati tapi jangan di hadapan matanya. Maka Hajar pergi. Dan beliau berusaha untuk mencari sumber kehidupan. Naik ke mana? Naik ke mana? Bukit Safa. Tengok kanan kiri nggak ada apa-apa. Turun, lari, kemudian naik ke Bukit Marwah. Tengok kanan kiri nggak ada apa-apa. Berapa kali? Jadi apa selanjutnya? 7 kali tadi sa'i. Maka semua orang yang sa'i di alam ini, Hajar radhiyallahu anha turut mendapatkan pahalanya. Li'annaha awwala man sannat as-sa'yah. Karena beliaulah orang yang pertama kali ngajari sa'i. Masya Allah. Baik. Tawakal yang luar biasa. Mungkin orang sekarang kalau mengalami seperti itu, dia milih bunuh diri. Nah, daripada mati kaliren. Mati kaliren sama bunuh diri cepat mana? Nah, cepat. Daripada mati kelaparan, kehausan kelaparan, mungkin lebih sakit daripada mati bunuh diri. Masih ada bebatuan yang dipakai untuk ngeprok kepala. Anaknya dulu dibunuh, kemudian dia dibunuh karena stres. Tapi tidak demikian yang dialami oleh Ibunda Hajar radhiyallahu anha. Saya yakin andai kana laki di zaman sekarang, walaupun dia misalnya anggota aparat yang paling gagah sekalipun, bisa jadi nggak kuat untuk berhadapan dengan tantangan semacam ini. Itulah al-amnu, rasa aman yang disematkan oleh Allah kepada hati para hambanya yang punya apa? Tauhid. Ulaika lahumul amnu, mereka orang-orang yang mendapatkan keamanan. Kejadian yang ketiga yang pernah dialami Nabi Musa alaihissalatu wassalam.
Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Musa alaihissalam untuk memindahkan Bani Israel meninggalkan kota Mesir. Kapan itu? Di malam hari. Fa'asri bi'ibadi laylan innakum muttaba'un. Berangkatkan hamba-hambaku, yang dimaksud adalah Bani Israel, laylan, di waktu malam, innakum muttaba'un, nanti kalian akan diikuti. Akhirnya berangkatlah Nabi Musa alaihissalam bersama Bani Israel ke arah mana? Ke arah timur. Karena di ayat yang lain Allah mengatakan fa'atba'uhum musyriqin, dan Fir'aun serta bala tentaranya mengikuti mereka Bani Israel musyriqin ke arah timur. Berarti mereka pergi meninggalkan Mesir ke arah timur. Sampai ketika di depan mereka ada apa, Pak? Di depannya ada apa? Lautan. Di depannya ada lautan. Sementara pasukan Fir'aun menyusul di belakang. Dari kejauhan kelihatan pasukan Bani Israel. Masyarakat Bani Israel melihat ke arah pasukan Fir'aun. Pasukan Fir'aun melihat ke arah Bani Israel. Dua pasukan ini saling melihat dengan semangat yang berbeda. Bani Israel melihat ke arah pasukan Fir'aun dalam kondisi ketakutan. Pasukan Fir'aun melihat Bani Israel dengan semangat penuh nafsu untuk membantai Bani Israel. Kira-kira apa yang terjadi? Bani Israel ketakutan luar biasa, maju mati, mundur mati. Allah ceritakan dalam Al-Quran, falamma tara al-jam'ani qala ashabu Musa inna lamudrakun. Ketika dua pasukan ini sudah saling melihat, pasukan Bani Israel dan pasukan Fir'aun saling melihat. Qala ashabu Musa, maka orang-orang yang menjadi para sahabatnya Musa, yang ada di sekitarnya Musa, mereka mengatakan, inna lamudrakun, kita pasti akan ketangkap. Maju lautan, mundur senjata. Sementara Bani Israel tidak membawa senjata. Mereka tidak sedang bersiap untuk berperang menghadapi pasukan yang sudah terlatih dan penuh dengan senjata. Maju mati, mundur mati. Apa yang dilakukan oleh Musa? Apa yang dilakukan oleh Musa? Sebagai hamba yang paling bertauhid dan paling bertawakal kepada Allah, apa yang dikatakan oleh Musa? Di lanjutan ayat Allah mengatakan, ketika mereka menyebut inna lamudrakun, kita pasti ketangkap. Qala kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Musa mengatakan, kalla, enggak mungkin. Inna ma'iya rabbi, Allah bersamaku, sayahdin, dan dia akan memberikan petunjuk kepadaku. Masya Allah. Tawakal tingkat apa ini? Di saat semua orang ketakutan, satu orang ini enggak takut. Musa alaihissalam, dan beliau mengatakan, Allah bersamaku, Allah akan memberikan petunjuk kepadaku. Tawakalnya Musa kepada apa? Tawakalnya Musa kepada apa? Kepada Allah, bukan kepada tongkat. Sehingga Musa tidak mengatakan, tenang, ada tongkat, santai. Beliau tidak bilang seperti itu. Tapi yang beliau katakan, inna ma'iya rabbi sayahdin. Allah bersamaku dan Allah akan berikan petunjuk kepadaku. Sehingga sampai titik itu, apakah Musa sudah tahu apa yang harus dilakukan? Sudah tahu atau belum? Belum. Itulah mukjizat. Sehingga mukjizat itu baru muncul setelah diwahyukan oleh Allah. Setelah datang perintah dari Allah, diperintahkan A, maka terjadilah mukjizat sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fa auhayna ila Musa anidrib bi'asakal bahr fanfalaqa fakana kullu firqin kattaudil azim. Lalu aku wahyukan kepada Musa, anidrib bi'asakal bahr, pukulkan tongkatmu ke arah lautan, fanfalaqa, kemudian lautan tadi terbelah. Fakana kullu firqin kattaudil azim. At-taud bermakna al-jibal. Setiap gunungan air yang terbelah tadi itu seperti gunung yang tinggi. Jadi airnya tidak dibuat pergi ke arah yang lain, tapi dikumpulin oleh Allah terus meninggi seperti ini. Bani Israel lewat di situ. Kanan kirinya air. Ini kalau kemudian jebol, wassalam. Tapi Masya Allah, mukjizat ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti itu untuk Bani Israel.
Lalu yang terjadi apa? Fir'aun menyusul. Fir'aun menyusul. Setelah Bani Israel diselamatkan oleh Allah, Fir'aun menyusul. Pelajaran apa yang bisa Anda dapatkan ketika Fir'aun itu menyusul? Bodohnya Fir'aun. Kalau dia balik, pulang, maka dia masih jadi raja dan bisa menikmati kerajaannya. Ketika dia nyusul, nyari mati. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan gambaran. Ketika Fir'aun itu dibinasakan oleh Allah di laut, kerajaan Fir'aun itu utuh, taman-taman yang ada di Mesir itu utuh, kebun-kebun Mesir itu utuh, tapi orangnya yang dibinasakan dengan dikeluarkan dari kerajaannya, dari kebun-kebun yang mereka miliki, lalu mereka dibinasakan oleh Allah di lautan. Wal jaza'u min jinsil amal, dan yang namanya balasan sejenis dengan amal. Sebagaimana dulu Fir'aun menghukum Bani Israel yang muslim dengan cara apa? Dengan cara uqtulu abna'akum, membantai, uqtulu abna'ahum wa yastahyu nisa'ahum. Dibunuh, dibantai anak laki-lakinya, sementara anak perempuannya dibiarkan hidup. Maka laki-laki Mesir dibinasakan oleh Allah, habis semuanya. Yang wanitanya ditinggal di kota Mesir. Karena yang berangkat untuk menyusul Bani Israel ini kan pasukan laki-laki. Laki-laki semua yang menyusul Bani Israel. Sehingga yang tertinggal di Mesir bukan pasukan, mungkin orang-orang tua, para wanita. Maka Mesir kosong dari orang-orang kuat, karena orang kuatnya semuanya sudah dibinasakan oleh Allah. Kam taraku min jannatin wa uyun. Mereka telah meninggalkan kebun-kebun dan mata air. Wa kunuzin wa maqamin karim. Aneka perhiasan, aneka perbendaraan dan tahta yang hebat yang mereka miliki, mereka tinggalkan. Maka Allah membinasakan Fir'aun tidak sebagaimana cara Allah membinasakan Qarun, kerajaannya ditenggelamkan, bukan. Tapi orangnya dikeluarkan dari kerajaannya utuh. Kemudian istananya utuh, para wanita yang ada di situ utuh, mas-masnya utuh, orang yang dikeluarkan dan orang yang dibinasakan. Dan disebutkan dalam sebagian riwayat bahwa setelah Nabi Musa alaihissalam berhasil nyeberangi Laut Merah, beliau perintahkan Nabi Yusha bin Nun untuk membawa pasukan kembali ke Mesir dalam rangka menaklukkan Mesir. Karena sudah kosong dari pasukan. Dari situlah Bani Israel bisa mendapatkan aneka perhiasan dan emas-emas yang mereka miliki. Maka ada cerita kenapa Samiri itu bisa membuat patung pedet dari bahan apa? Emas. Karena emas hasil merampas yang dimiliki oleh orang Mesir. Sehingga mereka kaya dengan emas. Setelah berhasil Fir'aun itu dikalahkan, maka mereka mengambil emas-emas tadi. Baik. Nah, dari sinilah kita punya pelajaran tentang betapa ahlu tauhid adalah orang yang seperti apa, Pak? Imannya luar biasa, tawakalnya yang sangat tinggi, sehingga mereka mendapatkan jaminan keamanan ketika di mana? Di dunia. Ulaika lahumul amnu, mereka lah orang yang mendapatkan jaminan keamanan. Jaminan keamanan di akhirat, aman dari apa, Pak? Aman dari azab neraka. Kalaupun diazab tidak akan abadi, karena siapapun yang mati dan dia membawa iman, pasti dia akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Wahum muhtadun, dan mereka mendapatkan petunjuk. Petunjuk ketika di dunia. Orang yang ahlu tauhid diberi oleh Allah petunjuk untuk selalu mencintai kebenaran, mengikuti ajaran Nabi SAW, bisa memilih mana petunjuk, mana jalan petunjuk dan mana jalan yang menyimpang. Itulah ahlu tauhid. Walaupun mereka masih maksiat, sebab tidak ada manusia yang maksum. Tapi ahli tauhid punya kecenderungan yang baik dalam memilih. Saya milih guru yang ini, saya meninggalkan guru yang itu. Dia tahu mana majelis ilmu yang bermanfaat, dan dia tahu mana majelis ilmu yang justru memberikan madarat. Dia tahu. Itulah petunjuk yang diberikan oleh Allah ketika di dunia. Dan petunjuk di akhirat, petunjuk ketika meniti sirat. Maka hani'an lakum ya ahlal iman,
Berbahagialah bagi orang-orang yang menjaga iman dan berusaha untuk melindungi iman ini jangan sampai dikotori dengan aneka kotoran kesyirikan. Allah kasih dua jaminan, keamanan dan apa? Hidayah. Keamanan dunia akhirat dan hidayah dunia akhirat. Lalu dilanjutkan ayat. Wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahim ala qaumi narfa'u darajatin man nasha inna rabbaka hakimun alim. Demikianlah hujjah yang kami berikan kepada Ibrahim ala qaumi, kepada kaumnya ketika membantah kaumnya. Kami angkat beberapa derajat siapa saja yang kami kehendaki, yaitu dengan ilmu. Ai bil ilmi narfa'u darajatin man nasha. Lihat di Al-Quran ya, kami angkat beberapa derajat orang-orang yang kami kehendaki. Ai bil ilmi, maksudnya dengan ilmu. Anda bisa cari dalam Al-Quran kalimat narfa'u darajatin man nasha, itu ada dua. Pertama, ketika Allah bercerita tentang Ibrahim. Yang kedua, ketika Allah bercerita tentang Yusuf. Setelah Yusuf berhasil untuk menjadi pemimpin dan kemudian melakukan tipu daya terhadap saudara-saudaranya sampai berhasil membawa bapak ibunya datang ke Mesir. Kadzalika kidna li Yusuf. Demikianlah kami berikan kemampuan bagi Yusuf untuk melakukan tipu daya. Lalu di bagian akhir lanjutan ayat Allah mengatakan narfa'u darajatin man nasha. Kami angkat beberapa derajat siapa saja yang kami kehendaki bil ilmi, dengan ilmu. Maka kekuatan manusia sehingga dia lebih unggul dibandingkan manusia yang lain itu ada dua. Pertama, kekuatan politik. Yang kedua, kekuatan ilmu. Kekuatan politik seperti kejadian yang dimiliki oleh Yusuf alaihissalam. Sehingga beliau karena punya kekuasaan, maka beliau bisa mengendalikan keadaan masyarakat. Yang kedua, karena kekuatan ilmu, kekuatan hujjah, seperti yang dialami Ibrahim alaihissalam. Karena beliau alaihissalam punya hujjah, sehingga bisa mengalahkan kaumnya ketika debat. Maka kalau kita tidak punya kekuatan politik, miliki kekuatan yang kedua. Di saat itulah derajat kita akan diangkat oleh Allah. Orang diangkat oleh Allah karena sebab dia punya kekuatan politik, atau karena sebab dia punya kekuatan ilmu. Narfa'u darajatin man nasha. Kami angkat beberapa derajat siapa saja yang kami kehendaki. Wa wahabna lahu Ishaq wa Yaqub. Dan kami anugerahkan kepada Ibrahim, Ishak dan Yaqub. Kullan hadaina. Semuanya kami beri petunjuk. Wa Nuhan hadaina min qabl. Dan Nabi Nuh kami beri petunjuk sebelumnya. Wa min dzurriyyatihi, dan juga keturunan Ibrahim yaitu Dawud, Sulaiman, Ayyub, Yusuf, Musa dan Harun. Wa kadzalika najzil muhsinin. Demikianlah kami berikan balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Saya mau tanya, Nabi Yusuf dengan Nabi Dawud duluan mana? Hah? Jelas Nabi? Kenapa Nabi Yusuf? Keturunan dari Yakub. Keturunan pertama dari Yakub. Nabi Yusuf, anak ke-11. Maksudnya bapaknya tingkatan bawahnya ya, keturunan pertama. Baik. Mana yang lebih dulu, Musa dengan Daud? Musa dengan Daud duluan mana? Duluan Daud atau Musa? Musa. Mad dalil. Ya, peristiwa Jalut dan Talut. Talut dan Jalut itu setelah Musa atau sebelum Musa? Setelah Musa. Alam tara ilal mala'i min bani Israila min ba'di Musa idh qalu liqaumihim idh qalu linabiyyin lahum ba'ath lana malikan nuqatil fi sabilillah. Ya, tahukah kamu tentang kejadian yang pernah terjadi di kalangan Bani Israel ketika mereka mengatakan kepada nabi mereka, ya, utuslah kami seorang raja, dan itu kejadiannya setelah Musa, mim ba'di Musa, setelah Musa. Nah, kemudian diutuslah raja, siapa namanya?
Talut untuk melawan Jalut. Siapa yang membunuh Jalut? Fahazamuhum biidznillah wa qatala Dawudu Jaluta. Dawud membunuh Jalut. Nah, dari situlah muncul Dawud. Kemudian dari Dawud ada keturunan siapa? Sulaiman. Baik. Maka di sini disebutkan nama-nama yang tidak menunjukkan urutan waktu. Coba Anda lihat ya. Dawud, Sulaiman, Ayyub, Yusuf, Musa, Harun. Itu tidak menunjukkan urutan waktu. Wa kadzalika najzil muhsinin. Wa Zakaria wa Yahya wa Isa wa Ilyas. Kullum minas salihin. Semuanya orang-orang saleh. Wa Ismail wal Yasa wa Yunus wa Luta. Ismail, Nabi Yasa, Yunus dan Lut. Wa kullan faddalna 'alal alamin. Semuanya kami berikan kelebihan di atas seluruh alam. Sudah? Ada berapa nabi itu? Coba dihitung. Ada berapa nabi? Lihat di ayat ya. Pertama, coba dihitung. Pertama, sebutkan. Ibrahim, lalu Ishak, kemudian Yakub, lalu Nuh, kemudian Dawud, terus Sulaiman, Ayyub, Yusuf, Musa, Harun, 10 ya. Ada. Terus Zakaria, Yahya, Isa, Ilyas, kemudian Ismail, Yasa, Yunus, Lut. Berapa? 18. Ada 18 nabi yang disebutkan dalam deretan wa tilka hujjatuna sampai ayat 86. Udah? Dan 18 nabi ini, lalu kata Allah, wa min abaihim, dan bapak-bapak mereka. Nah, berarti kan naik ke atas semuanya, menyapu yang ke atas semuanya. Wa dzurriyyatihim, dan keturunan-keturunan mereka, menyapu yang ke bawah. Wa ikhwanihim, dan saudara-saudara mereka, menyapu yang ke samping. Wajtabainahum wa hadainahum ila siratim mustaqim. Kami pilih mereka dan kami berikan hidayah kepada mereka ke jalan yang lurus. Dzalika hudallahi yahdi bihi may yasha'u min ibadi. Demikianlah petunjuk yang Allah berikan kepada siapa saja yang Allah kehendaki di antara hambanya. Lalu Allah sebutkan satu kaidah. Walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Kalau mereka berbuat syirik, maka akan terhapus semua yang mereka kerjakan. Para nabi, bapak-bapak mereka, anak-anaknya, saudara-saudaranya, semuanya berarti menyapu semua manusia. Sudah enggak ada yang ketinggalan. Wa min abaihim wa dzurriyyatihim wa ikhwanihim. Bapak-bapak mereka, anak keturunan mereka dan saudara-saudara mereka. Berarti menyapu siapa? Semua umat manusia, dimulai dari para nabinya. Walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Allah ngasih kaidah baku. Kalau mereka semua ini berbuat syirik siapapun dia, maka seluruh amalnya hilang. Dan Allah enggak ada kompromi untuk urusan syirik. Walaupun pelakunya orang yang paling dicintai oleh Allah. Pak, kalau pelakunya Nabi Muhammad SAW gimana? Andaikan Nabi Muhammad SAW berbuat syirik, amalnya akan terhapus. La in asyrakta la yahbatanna amaluka. Wahai Muhammad, kalau kau berbuat syirik, maka seluruh amalmu akan hilang. Sehingga hukum Allah beda dengan hukum dunia. Tajam ke bawah, tumpul ke atas. Ini orang terdekat, oh mungkin diampuni, dikasih toleransi, walaupun berbuat salah. Ada kayak gitu? Ada? Oh, anak ustaz, misalnya ya. Misalnya, anak mudir melakukan pelanggaran, boleh nggak ustaz? Dihukum. Kalau di sini dihukum, ya. Di tempat yang lain, wallahu a'lam. Sehingga nggak ada kompromi dalam masalah tauhid. Allah Subhanahu wa taala menetapkan siapapun yang berbuat salah, baik dia seorang nabi
Walaupun orang yang paling Allah cintai, Nabi Muhammad SAW, la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasyirin. Enggak ada ampun. Kalau kau berbuat syirik, maka seluruh amalmu akan hilang dan kau akan menjadi orang yang rugi. Kalimat amal hilang itu sama dengan keluar dari agama. Karena agama itu amal. Berarti ketika amalnya hilang, maka dia agamanya tidak diakui. Kalau tidak diakui, enggak bakalan dapat surga. Sebab orang bisa masuk surga jazaan bima kanu ya'malun, sebagai balasan atas apa yang telah mereka kerjakan. Maka kalau amalnya hilang berarti diakui atau tidak? Tidak diakui. Kalau tidak diakui, mana mungkin bisa lulus? Karena itu setiap ada kalimat amalnya hilang, itu dimaknai sebagai orang yang keluar dari Islam. Atau menghapus sebagian amal jika bentuknya tidak sampai mengeluarkan hamba dari Islam. Tapi kalau itu syirik besar, maka menghapus seluruh amal. Makanya ada kelompok yang punya anggapan, ya, yang punya keyakinan. Mereka menilai bahwa ilmu yang dipelajari oleh kaum muslimin di luar kelompoknya, karena tidak musnad mangkul mutasil, tidak 3M, musnad mangkul mutasil, maka ilmunya dianggap ilmu yang batal. Kalau ilmunya batal, amalnya batal, sehingga amalnya tidak diakui. Syarat ilmu yang sah, ini baru ada ya pembagian ilmu sah dan ilmu batal, ya. Syarat ilmu agar sah adalah ilmu itu harus didapatkan dengan cara musnad, ada sanadnya, mangkul dan muttasil, 3M. Kalau enggak 3M ini enggak diterima. Jadinya Anda misalnya membaca Riyadhus Shalihin atau membaca Sahih Bukhari, mereka membaca Sahih Bukhari, yang dibaca sama atau beda? Sama. Anggaplah pemahamannya sama. Tapi yang satu kata mereka ilmunya batal, yang satu ilmunya sah. Kalau bukan kelompoknya ilmunya batal. Ini pembagian yang lucu, ya. Hadza buhtanun azim. Dan enggak benar ada pembagian seperti itu. Baik. Dari sini kita bisa mendapatkan pelajaran bahwa tauhid adalah anugerah yang luar biasa yang Allah berikan kepada hambanya, dan Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada para nabi. Demikian pula orang-orang yang seluruh umat manusia untuk menjaganya, karena siapa yang kehilangan tauhid, maka seluruh amalnya hilang. Wallahu a'lam. Demikian Ustaz. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Atau Ustaz ada tambahan, silakan. Fadhal. Baik. Alhamdulillah, kurang lebih 1 jam 15 menit beliau menyampaikan materi yang bertemakan tauhid, harta yang paling berharga. Ini ada waktu sekitar 10 menit. Bagi yang ingin bertanya dipersilahkan. Dan sudah ada pertanyaan masuk ke saya, Ustaz, yaitu di masa-masa kita sekarang ini, Ustaz, kalau kita misalkan memiliki kesulitan ekonomi, biasanya kita pinjam uang, baik untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, untuk makan, untuk biaya sekolah anak-anak, kebutuhan rumah tangga yang lain, maupun untuk permodalan. Namun sekarang ini sulit untuk mendapatkan orang-orang yang mau meminjami kita tanpa ada embel-embel. Adanya adalah tempat-tempat ribawi yang meminjamkan uang dengan embel-embel bunga. Maka apa solusi yang terbaik, Ustadz, yang kita lakukan supaya perekonomian rumah tangga ini semakin baik? Terlebih ada penelitian dari salah seorang ustadz kita di Kediri, bahwa di Kabupaten Kediri itu jumlah perceraian itu statistiknya terbanyak itu dari hulu, Ustadz.
dari wanita yang menggugat cerai suaminya. Dan setelah diteliti oleh sebagian ustadz yang lain, itu rata-rata alasannya faktor ekonomi. Suaminya miskin, suaminya tidak bisa memberikan uang jajan, suaminya tidak bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari. Akhirnya istrinya minta cerai. Nah, dari sini menanyakan apa solusi terbaik dari Islam, sehingga sepulang dari sini penanya bisa mendapatkan solusi yang bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-harinya. Terima kasih Ustaz. Masya Allah. Ini berarti lintas materi ini tadi. Pembahasan tauhid pindah ke muamalah. Kan harta, Ustaz. Oh, tentang Tauhid harta. Ustaz. Oh. Iya. Baik. Kajian tentang masalah tauhid itu memang dibutuhkan di semua disiplin ilmu. Maka Anda belajar tafsir butuh kajian tentang tauhid. Anda belajar hadis juga butuh pondasi tauhid. Sebagaimana pula ketika Anda belajar bahasa Arab butuh pondasi akidah dan tauhid. Karena itu ada sebuah pesan ya. Kalau nggak salah yang menyampaikan ini siapa? Salah satu muridnya Syekh Albani. Beliau mengatakan seperti ini. At-tauhidu yuntaqalu ma'ahu wa la yuntaqalu min. Ilmu tauhid, ilmu tentang akidah itu diajak untuk berpindah bersama dengan ilmu yang lain. Bukan ditinggalkan untuk mempelajari ilmu yang lain. Sehingga ketika Anda belajar akidah, belajar tauhid, terus beralih kepada ilmu yang lain, akidah dan tauhid ini nggak boleh ditinggalkan. Sebab ini pondasi, sehingga selalu diingat, disinggung dalam pelajaran-pelajaran ilmu yang lain. Termasuk juga dalam masalah muamalah. Dalam masalah muamalah kita juga memberikan penekanan tentang akidah. Terutama prinsip bahwa kita semua pasti akan dihisap oleh Allah. Satu, itu kan prinsip akidah. Tidak semua orang punya kesadaran semacam ini. Sehingga sampai ada orang yang merasa, kamu kok repot banget ngikuti aturan syariat, itu bikin susah. Udahlah biarin aja. Jadi orang jangan terlalu repot. Dia nggak sadar kalau dia nanti akan dihisap oleh Allah dengan hartanya. Membangun kesadaran bahwa dia akan dihisap oleh Allah terkait hartanya, itu berarti berkaitan dengan apa? Akidah pasca kematian. Yang kedua juga akidah tentang jaminan rizki, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menjamin rizki para hambanya. Sehingga siapapun yang hidup pasti akan dijamin rizkinya oleh Allah, tidak akan bertambah dan tidak akan berkurang, tidak akan bergeser ke tempat orang lain. Itulah jaminan rizki. Baik, apa yang terjadi ketika seorang hamba mendapatkan jaminan rizki seperti ini? Dia akan lebih bertawakal. Kemudian yang ketiga, diajarkan prinsip bahwa tidak semua rizki itu bisa kita nikmati. Ada bagian rizki yang hanya kita kumpulin, tapi kita tidak bisa menikmatinya. Sehingga sekaya apapun manusia tidak akan melebihi jatah rizkinya, semiskin apapun manusia tidak akan menggeser dan mengurangi jatah rizkinya. Semua prinsip ini ketika ada pada diri seorang hamba, maka dia akan lebih tenang dalam urusan muamalah. Rizkimu gak bakalan geser, rizkimu tidak akan menyebabkan dirimu jadi apa misalnya kau akan kelaparan dan seterusnya, karena siapapun yang hidup pasti dapat apa? Rizki. Baik, cuman masalahnya terkadang gaya hidup manusialah yang membuat manusia itu apa Pak? Mengejar apa yang belum waktunya untuk dikejar. Sehingga ini kaidah ya, kekayaan seberapapun akan cukup untuk hidup, tapi kekayaan berapapun tidak akan cukup untuk mengejar gaya hidup. Karena orang yang hidup itu pasti dikasih rizki oleh Allah, tapi kalau mengejar gaya hidup, nah ini beda lagi. Sehingga yang pertama kita nasihatkan, setelah Anda memahami beberapa prinsip tadi, rizki telah ditetapkan, rizki tidak akan geser, kita semua akan pasti dihisap oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang pertama, tanamkan prinsip bahwa Anda kalaupun mengalami rasa tidak nyaman disebabkan karena himpitan ekonomi, itu tidak selamanya, pasti ada ujungnya. Bahasa lainnya, raina tapi ora sak lawase. Raina ya Pak, ya raina tapi ora sak lawase.
Ono pucuke mboten, Pak? Ada ujungnya enggak? Ada. Apa itu, Pak? Kematian. Sudah selesai. Ujian ini tidak akan selamanya. Sehingga hidup di dunia ini pasti ada ujungnya. Gak enak sekalipun ada ujungnya. Berakhir dengan fana. Lalu setelah kematian, apa yang akan dialami oleh hamba? Dia akan menjalani hisab. Hisab ini dia akan mempertanggungjawabkan apapun yang dia lakukan. Apakah dia bisa bersabar ketika menghadapi ujian itu? Ataukah dia tidak bisa bersabar? Dan setelah itu dia akan mendapatkan balasan sesuai dengan hasil hisabnya. Maka bersabarlah untuk menghadapi ujian yang singkat ini dalam rangka memperjuangkan kehidupan abadi setelahnya, yang pilihannya hanya ada dua, antara bahagia abadi atau sengsara abadi. Kalau orang tidak sabar dengan ujian yang sifatnya singkat ini, maka bisa jadi dia akan sengsara berkepanjangan, bisa abadi atau bisa sangat panjang, yang meskipun dia mungkin masih punya peluang untuk masuk surga. Sehingga bersabar untuk sesi yang singkat, sebab walaupun enak tetap enak, tapi ono pucuke. Tidak akan selamanya kita menjalani gak enak ini. Hal yang sama juga orang yang mengalami rasa nikmat. Enak yang kau rasakan ada ujungnya. Dan setelah itu kau akan mempertanggungjawabkan seluruh yang kau miliki. Sehingga bersabar, semoga dengan ini membuat kita jadi lebih kuat untuk menghadapi ujian. Dan yang kedua, mengukur kemampuan ya. Jadi kalau kemampuan suami seperti itu ya jangan terlalu besar harapan. Pengen ini. Keinginan itu dipangkas. Kalau keinginan itu dipangkas sehingga dia sudah tidak ada lagi harapan, selesai. Baik gini Pak ya, saya kasih ilustrasi. Kalau bapak ya, atau bujangan ada nggak? Kalau bapak nanti sensitif ya. Misalnya bujangan ya. Bujangan tertarik dengan seorang akhwat. Sudah? Dia tertarik, berharap sekali untuk bisa menikahi akhwat itu. Nah, akhirnya maju mundur, dia beranikan diri ngelamar. Sudah? Saat dia memberanikan diri melamar, wanita itu tidak memberikan jawaban apapun. Cuman dia hanya menyampaikan, nanti coba saya diskusikan dulu dengan bapak. Baik, lelaki ini masih punya harapan enggak? Hah? Masih punya harapan enggak? Kenapa? Belum ada jawaban tegas. Menolak belum ada jawaban tegas. Udah? Sehingga coba saya diskusikan dengan bapak. Masih ada harapan. Padahal sejatinya wanita ini enggak suka. Tapi dia enggak pengen ngasih jawaban yang tegas. Tapi lelaki ini enggak paham, digantung selama 5 tahun. Mana jawaban bapak kok enggak ada jawaban-jawaban. Sabar dia menanti. Kenapa sabar menanti? Karena masih punya harapan. Begitu wanita ini jawab tegas, aku tidak suka sama kamu. Dan aku tidak mau nikah sama kamu. Seluruh keluargaku ijma menolak kamu. Berarti sudah tidak punya harapan. Masih ngejar enggak? Sederhana ya. Kalau orang masih punya harapan, dia akan terus ngejar. Tapi kalau dia pangkas harapan itu, udahlah saya nggak usah ngejar ini, kayaknya mustahil saya bisa dapat, putus, selesai dah. Maka dia tidak akan berharap lagi. Nah mungkin ibu-ibu karena terlalu tinggi harapan, pengen ini, pangkas keinginannya. Dah, kayaknya saya mustahil dapat itu, udahlah nggak usah saya kejar, biarkan aja. Kalau memang Allah kasih, Allah bakalan datangkan untukku. Kalau nggak Allah kasih ya sudah, saya tidak akan mengejar. Selesai, dia tidak akan nuntut apa yang tidak dia miliki. Karena dia sudah pangkas harapannya. Hal yang sama juga terjadi pada manusia ya. Pada bapak-bapak, ketika Anda sudah memutus harapan seperti itu. Kalian masih punya harapan misalnya kapan nambah istri, masih punya harapan enggak, Pak? Masih. Berarti masih diperjuangkan ya. Kalau masih punya harapan, masih diperjuangkan, masih jadi cita-cita, masih jadi harapan. Tapi kalau diputus, aku bakalan ngurusi kayak gini, malah norewel. Ketika diputus, selesai. Maka keinginan ketika sudah tidak ada, tidak akan menjadi cita-cita. Dan itu akan membuat manusia tidak panjang angan-angan. Baik.
Kemudian yang ketiga, ya, selalu berkumpul dengan komunitas orang-orang yang lebih banyak mengingat Allah. Maka Allah sarankan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha wa la ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya. Bersabarlah kamu untuk berkumpul bersama orang-orang yang mereka berdoa kepada Allah siang dan pagi dan sore, yuriduna wajha, yang mereka mengharapkan wajah Allah. Wala ta'du ainaka anhum, dan jangan kau lepaskan pandangan matamu kepada mereka, turidunal hayatad dunya, yang membuat kamu menghendaki kehidupan dunia. Sehingga kalau kumpulnya misalnya dengan sosialita, ya, karena komunitasnya komunitas sosialita, padahal budgetnya pas-pasan, jiwanya sosialita, ya, BPJS ya, budget pas-pasan, jiwa sosialita. Budgetnya pas-pasan, jiwanya sosialita, ya sudah, tersiksa dia. Temennya bisa ini, temennya bisa ini. Lah kamu coba ngaca, suamimu nggak sanggup, udah mundur dari situ, pilih komunitas yang lain. Dan kalaupun kita kalah dalam urusan dunia, kita motivasi diri, saya tidak akan kalah dalam urusan akhirat. Sebagaimana pesan Hasan Al-Basri, idza ra'aitar rajula yunafisuka fid dunya fanafishu fil akhirah. Kalau kau lihat ada orang yang bisa lebih unggul, melebihi dirimu dalam urusan dunia, kalahkan dia dalam masalah akhirat. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan satu saja, jemaah, satu saja. Monggo silakan, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang tauhid atau tentang muamalah? Tauhid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya terlahir, jadi beliau bertanya tentang, saya ulang pertanyaannya ya. Beliau bertanya tentang kebiasaan sebagian orang yang datang ke kuburan, lalu berdoa di kuburan, minta di kuburan. Apakah ini sampai pada derajat syirik atau bagaimana? Apa yang Bapak alami juga saya alami. Saya terlahir dari pesisir Lamongan, dan kanan kiri kampung saya ada kuburan-kuburan wali yang dikeramatkan. Dan waktu kecil saya biasa main ke sana, lihat bagaimana orang punya hajatan dan acara-acara yang ada di sana. Yang kami pahami, wallahu alam, ya, kalau waktu kecil dulu nggak ngerti ya. Tapi kejadian ini secara umum bisa kita bagi jadi dua. Pertama, dia berdoa kepada Allah langsung, sehingga yang dia panggil Allah, Allahumma, Allahumma, Allahumma. Tapi kenapa dia lakukan di situ? Karena dia meyakini tempat ini adalah tempat orang soleh. Di situ ada kuburan orang soleh, ya. Sehingga rahmat Allah turun di situ. Karena rahmat Allah itu dekat dengan orang-orang yang berbuat baik. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah itu dekat kepada orang-orang yang baik. Karena ini orang saleh, rahmat Allah dekat di situ. Maka dia meyakini tempat ini mustajab. Makanya dia berdoa di situ. Kalau seperti ini tidak sampai pada tingkatan kesyirikan, namun salah paham. Sejak kapan kuburan itu tempat mustajab? Sebutkan satu dalil kuburan tempat mustajab. Kita tidak menjumpai. Untuk bisa menentukan ini tempat mustajab atau tidak mustajab, yang tahu siapa? Yang tahu yang mengijabahi doa, Allah. Sehingga Allah menetapkan ini mustajab, ini mustajab. Sebab dia yang berhak untuk menetapkan itu. Manusia nggak berhak. Manusia nggak tahu. Maka jangan ngarang ini mustajab kalau nggak ada petunjuk dari Allah. Petunjuk dari Allah melalui siapa jamaah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu kita bisa meyakini ini mustajab jika Allah tetapkan itu sebagai tempat yang mustajab.
Misalnya ya, Ustadz mengatakan, mudir mengatakan, kamu berdoalah di tembok ini. Wah, tembok ini mustajab, ditulisi tembok mustajab. Apakah gara-gara ditunjuk oleh sang ustadz terus jadi mustajab? Ya, tidak. Ustadz tidak punya wewenang untuk menetapkan tempat ini sebagai tempat mustajab, karena dia tidak tahu hal yang gaib. Sehingga kalaupun misalnya saya tetapkan ini sebagai tempat mustajab, tak tulisi tempatnya mustajab, Pak Mustajab duduk di situ. Ini tidak bisa menyebabkan atau membuat tempat itu jadi istimewa dan mustajab. Baik. Sehingga kita mempertanyakan, sejak kapan kuburan itu tempat mustajab? Sementara Nabi SAW beliau tidak mencari-cari kuburan untuk berdoa. Beliau berdoa di beberapa tempat yang beliau gunakan untuk berdoa, tapi beliau tidak memilih kuburan untuk berdoa. Ini yang pertama. Nah, kalau seperti ini tidak sampai pada derajat syirik, namun salah paham dalam memahami tempat mustajab. Yang kedua, bahwa dia berdoa dengan bergantung kepada penghuni kubur. Maksudnya adalah dia ingin penghuni kubur ini yang mengantarkan doanya kepada Allah. Kalau seperti ini tingkatannya, ini seperti praktek kesyirikan orang jahiliyah. Sehingga ini berstatus syirik karena Quran menyatakan itu syirik. Hukum itu kan milik Allah. Hukum itu milik siapa? Allah. Inil hukmu illa lillah. Hukum itu hanya milik Allah. Maka kita menghukumi ini syirik, ini bukan syirik. Ini halal, ini haram. Itu sama dengan menyampaikan hukum Allah untuk kasus yang kita jumpai. Jadi bukan ustadz yang menghukumi, tapi ustadz menyampaikan hukum Allah untuk kasus ini seperti ini, karena perbuatan ini sama seperti yang disebutkan di sini. Di surat Yunus Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa ya'buduna min dunillah ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'auna indallah. Mereka menyembah kepada selain Allah yang tidak bisa memberikan madarat dan tidak bisa memberikan manfaat, dan mereka mengatakan ini adalah pemberi syafaat kami di sisi Allah. Pemberi syafaat di situ maksudnya apa, Pak? Ya? Mengantarkan doa. Karena orang musyrik enggak percaya akhirat. Orang musyrikin itu tidak percaya akhirat. Maka yang dimaksud pernyataan mereka, ini pemberi syafaat kami di sisi Allah, bukan syafaat di akhirat, bahwa mereka enggak percaya akhirat. Tapi syafaat di mana? Di dunia. Dan yang dimaksud adalah Tuhan-Tuhan ini nanti yang akan mengantarkan doa kami kepada Allah. Dan itu disebut menyembah selain Allah, berbuat syirik. Atau firman Allah di surat Az-Zumar, ketika mereka menyampaikan alasan kenapa mereka berdoa kepada selain Allah, apa jawabannya? Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidaklah menyembah benda-benda ini kecuali agar mereka ini lebih mendekatkan kami kepada Allah. Jadi mereka meyakini kalau Allah mengabulkan doa enggak? Saya ulang ya, insyaallah. Sudah mulai enggak betah ini. Apakah mereka meyakini kalau Allah mengabulkan doa? Naam, iya. Mereka yakin kalau Allah yang mengabulkan doa. Tapi mereka meyakini bahwa untuk berdoa kepada Allah dipantulkan melalui makhluk-makhluk tadi. Gitu? Nah, keyakinan ini dalam Al-Quran dihukumi syirik. Maka kalau ada perbuatan sejenis dengan itu, ya kita tinggal ambil hukum di Quran, berlaku di sini. Itulah yang dimaksud inil hukmu illa lillah. Hukum itu milik Allah. Sehingga kita cuma menyebut perbuatan kamu sama seperti di sini, maka kalau kamu melakukan perbuatan ini, ya hukumnya sama seperti yang ada dalam Al-Quran. Wallahu a'lam. Cukup Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah, kurang lebih 1,5 jam kita bersama guru kita yang mulia, beliau Al-Ustadz Al-Fadhil Ustadz Ami Nurbaid STBA Hafidhullah Ta'ala, yang telah menyampaikan materi Tauhid harta yang paling berharga. Semoga
ilmu yang telah dipaparkan oleh beliau tadi disampaikan kepada kita semuanya menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Para bapak dan ibu yang rahmati Allah Ta'ala, saya ucapkan jazakumullah khairan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Dan para bapak dan ibu, sambil menunggu yang masih berwudu, santai saja. Ini panitia akan membagikan jajanan untuk jamaah. Ya mudah-mudahan cukup Ustaz ya. Karena yang datang mungkin agak banyak sedikit ini. Jadi mudah-mudahan cukup ya. Kalau tidak cukup, pengalaman kami ketika bersama masyayikh di Saudi Arabia itu dibagi dua jajannya Ustaz. Iya, jadi syekh-syekh itu kalau tidak cukup dibagi dua. Miliknya itu dibagi dua, dikasihkan sebelahnya. Jadi seperti itu, kita amalkan nanti di sini ya. Tapi jangan diviralkan. Ya, jadi terima kasih banyak. Khususnya kami sampaikan ucapan jazakumullah khairan kepada Ustadzuna Ustadz Al-Fadil Amin Nurbait Hafizallah Ta'ala dan tim dari ANB Channel ya Ustadz ya. Dan juga dari Muslim Sin MS Kediri yang telah meliput ya kegiatan kita di malam hari ini. Ya, tidak usah buru-buru pulang para jamaah, santai saja ya. Alhamdulillah hari ini terang benderang ya. Setelah ini kita sholat isya berjamaah. Yang belum berwudu insya Allah ditunggu, santai saja. Apabila nanti tidak cukup ya bapak-bapak tidak apa-apa sholat di itu paving sana di jalan, tidak ada masalah, tidak usah pakai pakai karpet, tidak ada masalah ya. Biasakan itu. Kami biasa ya di Masjidil Haram itu tidak pakai karpet sampai di jalan-jalan. Ya, kadang-kadang 1 kilo lebih, itu biasa kami begitu ya. Jumatan, hari-hari biasa, dan insya Allah Ustadz Ami juga tahu ya. Jadi walaupun tidak ada karpetnya, sholat saja. Yang penting tempatnya tidak ada najis di situ. Kita sholat di situ. Ya, mudah-mudahan nanti cukup. Insya Allah kalau tidak cukup sampai ke jalan-jalan tidak apa-apa masalah. Nanti bersama saya di jalan insya Allah ya. Nanti pulangnya mohon ibu-ibu dahulu yang keluar, lalu ibu-ibu yang bersama para suami menunggu suaminya dulu ya. Ya, menunggu di dekat motornya atau di dekat kendaraan roda 4-nya. Baru kemudian bapak-bapak. Dan saya harapkan nanti berhati-hati ketika meninggalkan lokasi Pondok Pesantren Al-Imam At-Tirmidzi. Saya hanya bisa berdoa mudah-mudahan Ustadz Ami dan rombongan dan juga Bapak Ibu yang pada malam hari ini hadir, mudah-mudahan diberi keselamatan, dijaga oleh Allah dari tempat ini sampai menuju tempat tinggalnya masing-masing. Ustadz Ami kembali ke hotelnya. Demikian yang bisa disampaikan mewakili seluruh panitia. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila selama penyambutan dan juga apa yang kami bisa suguhkan sedikit ini ada kurangnya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Alafu minkum nasrum minallah wa fathun qarib wa billahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah fastabiqul khairat ihdinas siratal mustaqim nun wal qalami wa ma yasturun al birru liman ittaqa wa basyiril mu'minin wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq subhanakallahumma bihamdik أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.